Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang masih terus senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat. Kita akan kembali membaca satu atau dua ayat Al-Quran dan kita tadabburi. Ayat keberapa? Silakan dibaca. Baca. Padahal bila itu benar adanya, katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusannya untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh Rasul. Ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzdzaba bihi qaumuka." Dan mendustakan dengannya kaummu. Kaum di sini maksudnya adalah kaum Quraisy ketika itu karena sebab nuzulnya. Yaqulu kadzabat Quraisyun bil Qur'an. Bihi di sini ha dhamirnya raji ilal Qur'an au ilal azab. Ya. Disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Ya, itu tentang azab. Unzur kaifa nusarriful ayat. Nah, itu tentang ayat. Ya, jadi ada dua. Ya. Bisa kembali kepada ayat, yaitu ayat Al-Quran, dan bisa juga kembali kepada azab yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas ataupun dari bawah. Maka di sini disebutkan ad-dhamir raji'un ilal Qur'an au ilal azab. Jadi dhamir bihi wa kadzdzaba bihi. Qaumuka dan kaummu mendustakan dengannya atau mendustakannya. Nah, katanya itu atau dhamirnya hi sebutkan bisa kembali kepada Al-Qur'an, bisa kembali kepada azab.
dan dua-duanya memungkinkan. Dan dua-duanya fakta terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Quraisy, kafir Quraisy itu mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan azab yang akan ditimpakan kepada mereka, bahkan mereka menantang itu. Menantang kalau memang betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul nabi dan rasul, maka bilang kepada Tuhanmu, turunkan kepada kami ini azab. Jadi mereka menantang. Jadi mereka mendustakan Al-Quran dan juga mendustakan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Ya. Wa qaumuhul mukadzibun hum Quraisy. Ya. Wa qila kullu mu'anid. Jadi yang mendustakan di sini siapa? Yang pertama adalah hum Quraisy. Mereka itu orang kafir Quraisy. Karena ayat turun kepada mereka pada zaman mereka. Ini walaupun dalam kaidah memahami Al-Quran bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah, pelajaran atau ketentuan di dalam Al-Quran itu hukumnya umum. Bi umumil lafzi, dengan keumuman lafadznya. Dan azab itu bisa ditimpakan oleh Allah kepada semua orang. Tidak hanya kepada kafir Quraisy. Kepada semua orang di semua zaman, di semua tempat. Makanya disebutkan waqila kullu mu'anidin. Dan ada yang mengatakan maksudnya yang mendustakan di sini al-mukadzibun bukan cuma Quraisy saja, tapi setiap orang yang mu'anid. Setiap orang yang mu'anid itu artinya keras kepala. Ya. Kepala batu kita orang bahasa. Atau lebih lagi kepala angin. Ya. Jadi orang-orang yang mu'anid, orang yang suka membantah, suka mengingkari, suka mengkufuri, mengkufuri, tidak percaya kepada firman Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah yang disebut dengan mukadzibun, orang-orang yang mendustakannya, mendustakan ayat Al-Quran dan mendustakan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di setiap zaman dan ada di setiap tempat. Ya, makanya kalau ada bencana, sebagian orang kita dengar mereka mengatakan itu bukan azab Allah, itu cuma biasa saja, hukum alam. Ya. Karena alam, sebab-sebabnya kalau gempa ya karena adanya tekanan pergeseran lempeng bumi dan seterusnya. Ya, itu secara ilmiah tidak apa-apa. Tapi ada orang yang memang mengatakan tidak ada urusannya dengan Tuhan. Jadi bencana, musibah yang melanda manusia itu tidak ada urusannya dengan Tuhan. Itu memang semata-mata karena proses alamiah. Jadi mereka mengkufuri kalau azab itu berasal dari Allah Azza wa Jalla untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dan itu akan sampai hari kiamat ada orang-orang seperti itu. Tapi orang beriman, ya, selain selain meneliti hal-hal yang sifatnya alamiah, ada aspek lain yang kita harus yakini, yaitu aspek keimanan. Jadi orang beriman itu dua aspek itu dia pelajari semua. Pertama dari sisi keimanan, sisi keyakinan bahwa setiap yang terjadi di muka bumi berupa kebaikan ataupun musibah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itulah baru terjadi proses alam. Jadi proses alam itu tidak terjadi kalau tidak ada izin Allah.
Allah lah yang mengizinkan alam itu berproses. Lempengnya bergeser, anginnya bertiup, hujannya turun, petirnya menyambar, dan seterusnya. Itu izin Allah Azza wa Jalla yang menjadi penyebab proses itu bisa berjalan. Jadi ilmu-ilmu bumi mempelajari tentang prosesnya. Sedangkan ilmu agama mempelajari tentang penyebab proses itu terjadi. Maka dua hal ini digabungkan bagi orang yang beriman. Jadi pertama kita yakin bahwa semua yang terjadi berupa azab, bencana, musibah, ataupun kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, semuanya atas izin Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu. Wa huwal haqqu jumlah fi mahalli nasbin 'alal hal. Jadi ini jumlahnya, mahalnya adalah nasab, mansub, jumlah haliyah. Jumlah yang hal itu kita sebutkan kemarin. Jadi hal itu ada isim, ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuknya jumlah. Kita baru belajar isim. Mufrad? Ismun mansubun mufassirun lima in bahama minal hayat. Itu definisi hal. Ismun mansubun al-mufassiru lima in bahama minal hayat. Itu kata Imam Al-Ajurrumiyah dalam matan Ajurrumiyahnya. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru lima in bahama minal hayat. Isim yang mansub yang menafsirkan apa-apa yang mubham. Mubham artinya masih samar-samar atau kurang jelas dari hayat atau kondisi atau keadaan. Tapi dalam ilmu nahwu ternyata hal itu bentuk aslinya isim. Tapi ada yang jumlah yang disebut dengan mahal. Yahullu mahalla al-hal. Jadi fungsinya sama dengan hal. Itu jumlah yang datang setelah ma'rifah. Maka di sini kata-kata wahwal haqqu itu fungsinya sebagai hal. Makanya mahalnya adalah mansub. Artinya apa? Wahwal haqqu. Dan dia di sini kembali kepada Al-Quran atau kepada azab. Seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Wahwal haqqu, dan dia kondisinya atau keadaannya atau statusnya benar. Jadi mereka mendustakan sesuatu yang benar. Gitu maksudnya. Ay kadzabu bil Qur'ani awil azabi wal halu annahu haq. Mereka mendustakan Al-Qur'an atau mendustakan azab, padahal keadaannya, padahal statusnya Al-Qur'an itu benar dan azab itu juga benar. Jadi yang didustakan itu suatu kebenaran. Nah, itulah yang disebut dengan kekufuran, mendustakan sesuatu yang benar. Mendustakan sesuatu yang benar. Dan itu juga definisi dari kezaliman dalam hadis. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Al-zulmu batarul haqqi, apa itu? Hadis Arba'in. Al-kibru
Ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtu an-nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandang remeh manusia. Ya. Makanya kesyirikan dan kekufuran disebut juga al-kibr. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah kesombongan, takabur. Kenapa tidak masuk surga orang yang sebesar biji zarrah? Karena itu sangat dekat dengan kekufuran. Ya. Menolak kebenaran. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Makanya orang yang ingkar itu, orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla itu, dia mengumpulkan dalam dirinya beberapa sifat yang buruk. Pertama, kekufuran, jelas. Dan kekufuran itu pasti berisi ketakaburan. Takabur kepada Allah. Ya, batarul haq itu. Menolak kebenaran itu takabur. Ya, takabur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu takabur yang paling besar. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, takabur seperti itu tidak bisa membuat orang masuk surga. Karena dia apa? Menolak kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kekufuran itu identik dengan ketakaburan. Identik dengan kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi 3 sifat itu dikumpulkan sekaligus. Makanya orang kafir dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy itu dia kufur, ingkar, dia sombong, mereka sombong. Mereka juga zalim sekaligus. Dan kemudian syirik. Jadi 4 sifat. 4 sifat. Dan ada juga munafiknya. Kalau berjanji tidak menepati dan seterusnya. Jadi itu sifat-sifat yang sangat dekat. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang ada kesombongan dalam hatinya. Ya, kesombongan yang dimaksudkan itu adalah batarul haq. Ya, batarul haq adalah menolak kebenaran. Ya. Jadi orang yang paling sombong di dunia adalah orang yang menolak kebenaran Al-Qur'an. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Padahal Al-Quran itu benar. Dan kebenarannya diakui oleh manusia. Manusia yang akalnya sehat. Ya. Manusia yang akalnya lurus. Yang sesuai dengan fitrah. Yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti beriman kepada Al-Quran. Ya. Nah, orang yang tidak beriman itulah yang disebut dengan sombong, mukadzib, mendustakan. Ya. Al-mukadzibun, ya, yaitu orang yang mu'anid disebutkan. Mu'anid, orang yang selalu membantah. Ya. Padahal dia tahu itu benar. Ya. Seperti yang terjadi kepada kaum kafir Quraisy. Ketika mereka mengendap-endap pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari untuk mendengar kira-kira apalagi ayat yang akan dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka terpana, terkagum-kagum dengan lantunan ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga mereka tidak bisa mendefinisikan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu apakah dia sihir atau syair atau mantra-mantra, seperti yang kita sudah sebutkan dalam kitab sirah. Jadi ada yang mengatakan kita sebut saja mantra-mantra. Abu Sufyan bilang bukan mantra ini. Kalau mantra kita tahu. Mantra itu apa bahasa kita? Apa namanya? Apa bahasa Gorontalo mantra yang dibacakan oleh dukun itu? Hah? Apa bahasanya? Tidak tahu juga kalian. Mantra itu astagfirullah. Kalau kita di Sultan bilang baca-baca. Ada baca-baca itu. Nah, itu namanya mantra. Abu Sufyan bilang bukan mantra. Kalau mantra kita tahu katanya. Kalau bilang syair, bukan syair juga. Kalau syair kan kita orang tahu. Syair dalam bahasa Arab jahiliyah itu punya aturan dia. Ya, punya sajak. Ya, punya qafah dan lain sebagainya. Tapi ini tidak sama kan. Kalau gitu kita bilang sihir saja. Bilang bukan juga sihir. Kalau sihir juga kita tahu. Baru mereka semua pada bingung. Baru apa yang kita definisikan dengan apa itu yang dibaca oleh Muhammad SAW. Maka Abu Jahal mengatakan yang paling dekat sihir. Jadi dia bukan sihir tapi katanya dekat dengan sihir. Kenapa dia bilang dekat dengan sihir? Karena dia bisa menghipnotis katanya. Bisa menghipnotis pendengarnya. Bisa menghipnotis, bisa membuat pendengarnya itu terkagum-kagum, terpana. Ya, maka mereka bilang kalau gitu kita saja sebut saja sebagai sihir. Ya. Ya, mereka tidak bisa mendefinisikan. Ayat Al-Quran itu masuk di kategori dalam bahasa Arab itu sebagai apa? Dalam cabang ilmu sastranya sebagai apa? Mereka tidak bisa. Karena itu mereka akui benar. Ya, kebenaran. Tapi kenapa mereka kufur? Nah, itu nih. Batarul haq, mukadzib. Karena mereka mu'anid, membantah, keras kepala. Dan itulah kondisi atau keadaan kaum setiap para nabi dan para rasul. Ya. Likulli nabiyyin aduwan syayatin minal jinni wal insi. Wa kadzalika ja'alna, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna, siapa yang hafal ayatnya? Juz berapa itu? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin juz 8. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Jadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya. Dan seperti itulah kami membuat atau menjadikan untuk setiap nabi itu aduwan, musuh atau orang yang suka membantah, ya, kaum yang mu'anid. Jadi setiap nabi punya kaum yang mu'anid, punya kaum yang suka membantah kepada mereka. Syayatinal insi wal jin, ya. Musuh-musuh syayatin, setan-setan. Setan-setan. Jadi musuh para nabi itu dianggap setan. Minal jinni wal insi, dari kelompok manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi setiap mereka masing-masing itu, setiap setannya manusia dan setannya jin, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling memberikan apa? Saling memberikan masukan. Saling memberikan masukan. Saling memberikan dukungan. Ya. Dukungan untuk sama-sama ingkar kepada Nabi dan Rasul itu. Nah, ini mukadzibun. Seperti kalau
sejarahnya Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy. Orang Quraisy dan orang-orang kafir dari sekian kelompok di kota Mekah atau yang ada di luar Mekah atau bahkan ada yang ada di Madinah itu. Ya. Mereka kerjasama, yuhi ba'duhum ba'dhum. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaul. Ya. Menghembuskan isu-isu yang tidak benar, menghembuskan informasi yang memang sengaja diputarbalikkan. Itu mereka saling memberikan informasi, saling memberikan masukan. Ya. Itulah musuh-musuh Rasul. Setiap Rasul punya musuh. Nah, itu memang ujiannya para nabi dan para Rasul. Ya, kalau nabi kemudian tidak ada yang memusuhinya, berarti ujiannya tidak ada. Jadi ujian bagi mereka, ujian bagi para nabi dan para rasul. Wa huwal haqqu. Nah, kita kembali, dan dia adalah hak, benar. Jadi azab itu memang benar dari Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Qur'an itu memang benar dari Allah Azza wa Jalla. Maka wa huwal haqqu, untuk orang seperti itu apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul lastu alaikum biwakil. Katakanlah kepada mereka, saya atau aku bukanlah orang yang bisa melindungi kalian. Ay lastu bihafizin ala a'malikum hatta ujaziyakum 'alaiha. Saya tidak bisa melindungi atau saya tidak bisa hafizin ala a'malikum. Saya tidak bisa membalas perbuatan-perbuatan kalian. Jadi kalau kalian mendustakan Al-Quran, mendustakan azab dari Allah, itu urusannya bukan dengan saya. Urusannya dengan Allah kalian. Jadi kalian berurusan nanti dengan Allah, bukan dengan saya. Kata Allah menyuruh kepada Nabi. Artinya, kalau orang kufur kepada Nabi, kepada Rasul, kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, orang itu tidak akan berurusan dengan Nabi kita. Dia akan berurusan dengan yang mengutus Nabi kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang mengazab itu siapa? Allah. Ya. Yang mengazab itu Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW tidak bisa menurunkan azab. Ya. Kecuali atas izin Allah. Jadi kalau orang yang mengingkari Al-Quran, ya, urusannya nanti dengan yang punya Al-Quran. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengingkari Al-Quran itu ya, akhir hidupnya ya, kehidupan yang su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran, itu sudah banyak kita baca. Banyak yang cilaka, banyak. Seperti terjadi pada orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu kalau dibacakan tabbat yada Abi Lahab, merinding dia. Ya. Takut dia. Kalau dibacakan ayat tabbat yada Abi Lahab, dia pasti mengatakan la tudzakiruni bihi. Kalau ada orang yang bacakan ayat itu, dia bilang la tudzakiruni bihi. Jangan kasih ingat saya dengan ayat itu. Takut dia. Ya, takut. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti terjadi. Dia takut, tapi dia tetap sombong. Nah, itulah orang yang namanya mu'anid itu begitu. Orang kepala angin itu namanya mu'anid. Takut, tapi tetap sombong. Dikasih tahu tidak mau mendengar. Ya.
Nah, itu namanya mu'anid, namanya inad, kepala batu memang. Tidak bisa diatur. Na'udzubillah min dzalik. Qul lastu 'alaikum biwakil. Saya tidak bisa melindungi kalian. Saya tidak bisa memberikan perlindungan, memberikan solusi, memberikan pertolongan kepada kalian. Lastu 'alaikum biwakil. Ya. Qila hadhil ayah mansukha bi ayatil qital. Wa qila laysat bimansukhah id lam yakun imanuhum fi musqih. Ayat ini ada yang mengatakan dia mansukhah dengan ayatul qital. Ya. Ayat-ayat tentang tentang perang. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ya. Tidak mansukh dengan ayat al-qital. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, selanjutnya ayat yang kedua. Likulli naba'in mustaqar. Likulli naba'in mustaqar. Likulli syai'in waqtun yaqa'u fihi. Wan naba' asy-syai'ul ladzi yunba'u anhu. Wa qila al-ma'na likulli amalin jaza'. Segala sesuatu itu ada waktunya kapan dia terjadi. Jadi tentang azab. Itu juga berkaitan tentang azab yang didustakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan mengatakan, coba kalau kau betul hai Muhammad, berikan azab sama kami. Ya. Nah itu ayat ini jawabannya. Dia bilang ayat mengatakan azab itu ada waktunya dia datang. Ya. Jadi bukan atas kehendak manusia dia datang, atas kehendak Allah. Tapi kalau kalian mendustakannya, pasti dia datang. Entah besok, entah lusa, tapi dia pasti datang. Karena waktunya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti dia yaqa. Likulli naba'in mustaqar. Segala sesuatu itu punya waktu, kapan dia terjadi. Peristiwa itu pasti akan terjadi. Itu janji Allah. Ya. Bagi orang yang ingkar diberikan azab, itu janji Allah. Bagi orang yang beriman diberikan nikmat, itu janji Allah juga. Dan semuanya pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Bagi orang yang beriman diberikan kemenangan. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Itu janji Allah. Dan akan terjadi. Tapi kapan peristiwanya? Nah, itu kata Rasulullah SAW itu kita serahkan kepada Allah. Likulli naba'in mustaqar. Setiap segala sesuatu pasti ada waktunya terjadi, dan kalau Allah sudah bilang terjadi maka terjadi. Idza qila idza qila lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah bilang terjadi maka terjadi. Jadi Nabi mengajak orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu untuk mengimani Al-Quran, mengimani azab Allah Azza wa Jalla, supaya mereka tidak mendapatkan kemurkaan dari Allah. Tapi namanya orang kafir. Ya. Mereka tidak dikatakan kafir kalau mereka patuh. Kalau orang patuh berarti disebut beriman. Ya, jadi orang kafir dan orang beriman itu memang begitulah berlawanan. Mustaqar. Likulli naba'in mustaqar. An-naba' asy-syai' alladzi yunba'u anhu. Wa qila al-ma'na likulli 'amalin jaza'. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwa makna dari ayat ini adalah setiap amal itu punya balasan. Likulli naba'in mustaqar bermakna setiap amal punya balasan. Ya, iman punya balasan. Balasannya adalah kebaikan. Ya. Tapi kapan Allah membalas? Nah, itu waktunya Allah yang tahu. Ya. Allah yang tahu kapan membalas kebaikan orang beriman, dan Allah juga tahu kapan membalas perbuatan orang-orang kafir. Likulli naba'in mustaqar. Jadi setiap perbuatan ada balasannya. Iman ada balasannya. Kufur ada balasannya juga. Masing-masing balasannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan kapan terjadinya, nah itu Allah yang tahu waktunya. Kita tahu waktunya kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita tidak tahu. Nah ini. Qala Zajjaj yajuzu an yakuna wa'idan lahum bima yanzilu bihim fid dunya. Berkata Az-Zajjaj bahwa ayat ini yajuzu an yakuna wa'idan. Boleh dimaknai bahwa dia adalah wa'id. Wa'id itu artinya apa? Peringatan. Peringatan bagi mereka, bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu. Peringatan bagi mereka tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka di dunia. Jadi memperingatkan, Allah memperingatkan kepada orang-orang yang mu'anid, orang-orang yang keras kepala itu, di dunia ini kalian akan diadab. Akan diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kapan terjadinya peristiwa azab itu? Nah, itu Allah yang tahu. Ya, makanya orang kafir itu, kafir Quraisy, ya, karena Rasulullah tidak tahu kapan peristiwa terjadinya dengan pasti itu azab itu kapan, ya mereka nantang, ya coba hai Muhammad, ya, kalau kamu betul, coba turunkan azab dari langit. Ya. Nah begitu juga yang diungkapkan oleh orang-orang kufur dari kaum para nabi terdahulu. Ya. Apa katanya kaumnya Nabi Nuh? Ya. Siapa yang ingat jam? Hah? Apa ayatnya? Hah. Ayat tentang tantangan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Quran surah Hud, coba Hud. Nah, bukan itu, ayat sebelumnya. Wa ila 'adin akhahum huda. Aduh. Murajahnya gimana nih? Wa ila 'adin akhahum huda. Apa kata kaumnya? Nah, para nabi kepada para nabi. Terus ayat sebelumnya, setelahnya. Blank. Bukan itu, bukan itu. Tentang tantangan mereka, tentang azabnya Allah Azza wa Jalla. Hilang. Jadi, tinggalkan itu. Baik. Muraja lagi. Baik.
Baik, nah ini. Ya, likulli amalin jaza. Li'annahum yajuzu an yakuna wa'idan lahum bima yanzilu bihim fid dunya. Wa qala al-Hasan hadza wa'idu min Allah lil kuffar li'annahum kanu la yuqirruna bil ba'thi. Ya, berkata Imam Al-Hasan, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir karena mereka tidak mengimani hari kebangkitan. Ya. Jadi sebabnya karena ingkar kepada hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan itu ada azab juga di situ. Ya, pada hari kiamat maksudnya. Jadi Imam Az-Zajjaj mengatakan peringatan ini akan terjadi dalam kehidupan di dunia. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan peringatan ini akan terjadi pada kehidupan di akhirat. Dan para ulama yang lain mengatakan juga peringatan itu terjadi di dunia dan di akhirat. Ya, karena amal-amal perbuatan setiap orang itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibalas di dunia, bisa dibalas di akhirat. Dan bisa dibalas dua-duanya. Ini kalau orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dia bisa diazab di dunia, bisa juga diazab di akhirat. Ya. Dan bisa juga diazab di kubur. Ya, kubur itu bagian dari akhirat. Ya. Jadi bisa diberikan azab di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sebaliknya, orang yang beriman diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla, bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa juga dua-duanya. Orang beriman diberikan kebaikan di dunia dan diberikan lagi kebaikan di akhirat. Ya, seperti doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa lanjutannya, Fawas? Wa minhum man yaqulu rabbana, baca. Wa azabannar. Terus? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Terus? Ujungnya wallahu sari'ul hisab. Ya. Minhum man yaqulu rabbana. Dan mereka, sebagian mereka di sini maksudnya orang beriman. Ya. Kalau orang yang tidak beriman disebutkan sebelumnya. Ya. Nah, ayat ini berkaitan dengan orang beriman. Dan sebagian manusia itu orang beriman. Rabb yaqulu, mereka mengatakan, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia ini hasanah. Ya, kata hasanah itu semua jenis kebaikan. Ya. Kebahagiaan, ketentraman, ketenangan hidup, ya, ketentraman hati. Ya, jadi hasanah itu tidak hanya berupa materi, ya, tapi hasanah yang dimaksudkan adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah. Hasanah di akhirat bentuknya apa? Balasan berupa syurga. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka itu semua orang beriman dan orang yang tidak beriman sebelumnya, bagi mereka apa yang mereka usahakan. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Jadi masing-masing mendapatkan apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Masing-masing akan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Orang beriman akan mendapatkan akibat dari perbuatannya berupa nikmat di dunia dan di akhirat.
Orang yang tidak beriman juga akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Ya. Berupa apa? Azab di dunia dan azab di akhirat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Ya, maha cepat perhitungannya. Nah ini. Wasaufa ta'lamun. Ya. Wasaufa ta'lamun. Dan wadzalika bihusulihi wa nuzulihi bihim kama alimu yauma badrin bihusuli ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawa'aduhum bihi. Ya. Dan kalian akan tahu. Jadi Allah katakan kalian akan tahu bagaimana bentuk azab Allah yang akan menimpa kalian. Pada waktunya kalian akan tahu. Ya. Dan kalau kalian ditimpa, ketika itulah baru kalian tahu. Ya. Maka jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ada orang yang ingkar, kufur, dia merasa aman-aman saja, tidak ada, itu cuma janji-janji kosong saja. Nah, itu hati-hati. Seperti kata Allah dalam Al-Quran yang lain, dalam ayat yang lain. Ya. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Ya. Jangan kalian merasa ketika berbuat kufur, ya, ketika mengingkari Allah baru kalian merasa aman. Jangan kira Allah tidak perhatikan. Jangan kira Allah melalaikan, mengabaikan kalian, tidak. Ya. Akan tetapi Allah akan memberikan azab pada waktu yang Dia kehendaki. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhu liyaumin tashkhasu fihil absar. Tapi Allah menunda hukumannya itu sampai pada suatu ketika di hari yang Allah tentukan. Ya. Dan ketika itulah tashkhasu fihil absar. Ya. Baru mata terbuka, terbelalak. Ya. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada saat itu sudah tidak bermanfaat lagi. Karena Allah sudah berikan peringatan. Wasawfa ta'lamun. Ya, dicontohkan di sini kama alimu yauma badrin bihusuli ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawa'aduhu. Sebagaimana mereka mengetahui itu ketika terjadinya perang Badar yang kita sudah sebutkan pelajaran sirah. Apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dapatkan semua. Ya, sampai ada Rasulullah dalam hadis mengatakan bahwa di sini tempat matinya si fulan, ya kan? Di sini tempat matinya si fulan. Dan betul seperti apa yang disebut oleh Nabi, si fulan yang disebut oleh Nabi itu mati di situ, mati di situ. Ya. Abu Jahal di mana masra'uhu? Umayyah bin Khalaf masra'u. Wa hadza masra'u fulan, wa hadza masra'u fulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti kalau terjadi perang, di sini fulan mati, nah di sini fulan mati, di sini. Beliau tunjuk tempatnya. Dan terjadi seperti apa yang disebutkan oleh Nabi. Orang yang disebutkan di situ. Tidak bergeser. Pas. Nah itulah yang disebutkan. Contohnya, sebagaimana mereka tahu kejadian peristiwa perang Badar seperti apa. Persis seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, begitu juga Abu Lahab yang tidak ikut perang. Ya. Siapa yang pukul dia punya kepala? Ummu Jamil, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pukul kepalanya. Dan karena pukulan kepala itulah dia sakit. Dan membusuk badannya. Dan Nabi sudah sabdakan sebelum itu, jauh sebelumnya, bahwa Abu Lahab itu nanti kalau dia mati tidak ada orang yang menyentuh. Tidak ada orang mau angkat DP jenazah. Dan terjadi. Makanya Abu Lahab sejarahnya ketika dia mati, anak-anaknya pun tidak mau mendekat. Sehingga untuk dikubur dia hanya diseret. Dimasukkan ke lubang itu didorong pakai kayu.
Tidak ada orang mau pegang. Busuk. Ya. Berbau, busuk badannya. Mayatnya bau busuk. Tidak ada orang kuat. Didorong ke lubang itu. Digalikan lubang, didorong ke lubang dengan kayu. Kemudian ditimbun dari jauh. Dilempari batu. Bayangkan, sudah mati dilempar batu dia. Waliyadzubillahi min dzalik. Karena dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan wa'id, ya. Wa'id itu janji berupa keburukan. Ada wa'dun, ada wa'id. Nah, kalau wa'dun itu janji kebaikan. Kalau wa'id janji keburukan. Wa sawfa ta'lamun. Dan kalian akan tahu. Ya. Nanti kalian tahu, kata Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu contohnya adalah perang Badar. Itu contoh saja, ya. Dan contoh-contoh yang lain tentu banyak. Dan nanti pada hari kiamat lagi dia tahu lagi bagaimana adabnya Allah Subhanahu wa taala yang mereka dustakan itu. Ya. Nah, ini dua ayat yang kita baca pada hari ini. Jadi intinya kita tidak boleh mendustakan Al-Qur'an dan tidak boleh mendustakan apa-apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berupa kebaikan dan keburukan. Ya, berupa balasan baik bagi orang beriman dan balasan yang buruk bagi orang yang kufur. Ya. Nah, kita harus imani, kita harus yakini. Ya. Dan akan terjadi seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi waktunya kapan itu hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Karena kebaikan itu ada kebaikan di dunia, ada kebaikan di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, dan orang-orang yang kufur akan mendapat balasan yang buruk sesuai dengan amalan masing-masing. Ya. Baik. Sudah salat Isya. Nah, ini yang kita bisa baca 2 ayat Quran surah Al-Imran, insyaallah bisa menambah, ya, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kita yang belajar Al-Qur'an. Kita harus yakin betul bahwa ayat-ayat yang kita pelajari itu betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak main-main. Ya. Kalau kita mengaji penuh dengan adab, penuh dengan semangat, dengan niat yang ikhlas, ya. Bukan hanya sekadar menghafal karena disuruh orang tua, bukan. Ya. Jadi kita belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah wahyunya Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan bagi orang yang menjaga wahyunya Allah, diberikan balasan-balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai kita merasa, ini cuma disuruh orang tua, cuma disuruh ustadz ini. Tapi mulai tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita belajar Al-Quran, ini untuk keselamatan kita. Ya. Keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Dan kita yakin bahwa orang-orang yang menjaga wahyu Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diyakini. Walaupun mungkin rasanya sulit, ya. Pertama-tama sulit, pertama-tama susah. Tapi yakin bahwa Allah akan menolong. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Ya. Sungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Ya. Orang-orang yang menolong Allah Azza wa Jalla, menjaga Al-Quran, menjaga wahyunya, akan ditolong oleh Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya. Jadi kita harus yakin. Baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.